Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Andin Waalaikumsalam. and I'm Handy. So, okay. Can we speak So, in Indonesia? ya, oke. Baiklah. Oke. Because it's crucial thing. Oke. Jadi, mulai minggu ini kan kamu the meeting leader-nya. Oke, silahkan meeting host ya, meeting leader untuk melanjutkan. Wow. Oke. Oh, ada meeting, ada penentuan meeting leader, like. Oh iya, minggu lalu belum aku bilang gitu. Ya udah kalau gitu aku bilangnya minggu ini. Yeah. Mulai minggu ini kamu jadi Not yet. meeting leader-nya. Haven't yet. What? Konteks atau hanya konseling konteks meeting? Apa? Khusus untuk meeting yang sama kamu Meeting aja. leader itu. Khusus ya meeting sama kamu aja. Oke. Kalau nanti ada meeting bertiga or something ya, itu Ya. tetap aku. Ya. Berarti mostly pembahasan meeting kita kali ini itu ngebahas tentang counseling development atau bisa kita bilang counseling abort. Kenapa? Karena ya itu maintenance yang saya handle gitu maksudnya. And then untuk masalah krusial seperti software atau lain sebagainya mungkin tidak akan saya bahas di sini. Palingan membahas bagaimana progres headline isu sama beberapa hal yang mungkin nanti next suatu saat akan ada jadi partner saya di counseling team, bisa melihat dari weekly meeting ini gitu, belajar dari weekly meeting. Oke. So mostly seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, saya mungkin ngegunain ini ya Pak, masih template yang sebelumnya yang Bapak telah bagikan. Oke. Ya, di sini masih kosong. At least kenapa? Karena ya di sini kan Segio sama scorecard review ini saya mungkin masih menggunakan yang minggu kemarin karena mostly nggak jauh beda. Minggu kemarin kita ngebahas tentang ini kan. Kita buka dulu minggu kemarin. Kita udah menentukan tentang Segio saya seperti apa. Scorecard minggu ini mostly ya masih menggunakan feeling, belum tentu menggunakan yang lebih countable-nya. Cuman untuk Segio yang sekarang, kalau boleh saya jujur, ada personal Segio-nya kita kopikan lagi atau boleh tidak usah dikopikan Pak, atau udah aja kita kita cut aja karena udah ada di sebelumnya kayak gini. Iya, ini khusus yang untuk minggu ini aja. Jadi yang kamu isi di sini adalah hanya personal atau business best dalam seminggu terakhir. Jadi boleh di-copy tapi tetap aja dihapus yang minggu lalu. Jadi cuma 3 dan isi untuk yang minggu kali ini. Halo, Pak? Tinggal diisi aja sih. Jadi dengan suara saya? Tinggal diisi aja sih. Jadi nggak perlu. Untuk minggu ini aja ya? Cuman ini ya, rock review sama to-do list. Oke. Tapi yang minggu ini tetap untuk rock review-nya, untuk waktu itu Bentar, balik dulu ke Segio personal base. Maksudnya personal base-nya minggu ini apa aja gitu? Segio. Yang seminggu terakhir. Jadi seminggu terakhir ini apa ada yang personal base kamu apa? Kalau personal base seminggu ini masih sebenarnya I think mostly setiap minggu personal skill saya sama Pak. Oh gitu, oke. Cuma untuk minggu ini tidak ada PR atau tidak ada apa ya? Tidak ada
related management gitu. Maksudnya tidak ada tugas yang saya kerjakan untuk antar divisi lah kalau bahasa saya. Jadi at least sekarang mostly saya hanya bekerja di departemen saya yaitu counseling. So this one it's not. Ya, kenapa? Karena minggu ini saya bisa hanya lebih berfokus pada analisis konseling saya dan bisa lebih aware pada member saya. Paling personal base saya minggu ini adalah saya lebih produktif di video. Saya lebih produktif di producing konten. Mostly kenapa? Karena memang saya time management saya selalu saya gunakan satu minggu untuk konsepin konten and next week-nya saya gunakan untuk producing kontennya dan ada sedikit memang kendala karena kendala nanti yang saya akan sebutkan di issue tapi untuk mostly berjalan. Salah satunya waktu itu bos pernah Bapak pernah bertanya tentang rock review saya on the track sampai bulan Juni itu apa. Mostly sih ada 3 poin saya tuh, video, artikel, and counseling. Maksudnya itu adalah saya selalu menggunakan time managementnya itu adalah untuk video konten, artikel, dan itu yang join di member. And untuk video dan artikel itu khusus seperti saya sharing pada orang-orang yang dia bukan outside member dari kita gitu. Nah, cuman untuk rock review untuk rock on the track sampai bulan Juni saya coba targetkan saya harus bisa mencapai 15 konten video dan 10 konten artikel yang gunanya sebagai apa? Salah satu sebagai untuk orang-orang yang penasaran apa sih yang terjadi di konseling di Milov terutama nanti mungkin jadi gambaran untuk Lovia apa yang terjadi mostly itu semua kan itu ada di konten kreator yang kita bikin gitu. Nah, itu rock reviewnya. Jadi kayaknya ini belajar dari iOS bahwa rock review itu harus accountable kan ya. Dan saya coba accountable kan karena sampai June. Jadi saya coba accountable kan kayaknya apa ya? Sekarang berarti berapa nih? Logic when I So far berarti dari sekarang baru April, saya ya? siapkan 2. April, Mei, Juni ya. Oke. Nah, ini coba dari April. Kamu Dari tulis April aja. sampai June. Coba sekalian kamu tulis yang video berarti sampai hari ini udah berapa, sampai kemarin udah berapa, dan artikel udah berapa. Oke. From April. Ya, from April ya benar. Yang kedua. Jadi tidak usah ditulis di sini, gitu maksud saya. Kayaknya kenapa? Ya. Jadi kondisi existing saat ini berapa gitu? Yep. Kalau 2 berarti di situ diganti jadi 2/15. Oke. Iya, kalau yang tadi Bapak sebutkan yang udah dikerjakan berapanya kan ada di sini, Pak. Makanya kenapa saya tulis di to-do list. Di sini mana? In the to-do list. This one here. Oh, di bawah to-do list ya. Oke. Here. This one. So. Oke, that's right. Cuman harusnya yang rock review itu adalah kan, per semester kita itu berapa gitu kan? Kalau per semester bukan per tahun kan? Until June itu at least per tahun. semester. Per kuartal ya, per kuartal. Ya kuartal. Jadi kalau semester kan? Bukan, kalau semester itu 6 bulan. Kalau kuartal itu 3 bulan. Oh iya benar. Oh benar. Nah, Oke, kuartal ya. Ya. Jadi menurutku sih kalau yang rock review itu posisi saat ini dibandingkan ending per Juni. Kalau to-do list itu hanya yang seminggu terakhir aja. Jadi kalau misalnya kamu mau 2 gitu ya dalam seminggu, maka 2-nya per minggu itu jadi to-do list. Tapi rock review-nya adalah total dari April sampai Juni gitu. Jadi makanya di sini kalau menurutku di rock review tetap ditulis yang totalnya ya.
totalnya. Oke. Kalau artikel berarti Ini tidak Aha. termasuk yang udah saya upload sebelum April ya Pak, kayak Iya. kayak dari mulai Februari sampai April saya udah upload, cuman itu kan ada beberapa yang ternyata miskomunikasi. Ternyata miskomunikasi sebelumnya kan saya hanya kontak pada Aya kan, dan Aya udah tahu track recordnya bahwa ada mana video yang belum dia upload, mana video yang udah dia upload, dan ternyata ada miskomunikasi. Jadi ternyata yang udah saya stok itu belum pernah diupload, jadi dikiranya udah habis padahal yang stoknya masih ada gitu. At least berarti saya hanya hitung ini adalah yang saya bikin memang konten baru, yang itu tidak termasuk yang stok masih ada, itu silahkan aja gitu. Ya, itu berarti mulai April. Ya. Nanti itu berarti sama Devi ya. Terus untuk terusin ya. Berarti ini to do jadi to do ini berarti. Ya. Andy confirm with Devi ya. About video artikel. Saya baru nyadar tuh. From Aicha ya. Saya baru nyadar tuh ternyata video-video yang udah saya upload itu hampir aja saya hapus kembali karena saya pikir udah diupload. Untungnya saya bertanya dulu ke Kak Devi, dan Kak Devi bilang belum Kak. Untung belum dihapus, tapi saya nggak tahu, lupa. Ada beberapa mungkin yang missing, jadi nanti mungkin udah saya komunikasikan dengan Kak Devi. Oke. Ini paling to-do-nya untuk paling saya minta. Ya. Jadi biar langsung kamu koordinasi sama Devi untuk publishing video dan artikel yang udah kamu buat, karena itu memang responsibility dia untuk perusahaan. Yang jelas kan mentahnya kan udah ada, berarti tinggal diolah. Oke. Oh ya, ini just to keep the meeting on track ya. Ini jadi harusnya per Segiu kalau udah selesai ini udah, terus dari kan tadi udah personal base dari kamu. Nah, kamu harusnya tanya dulu ke aku. Jadi kalau dari Pak Hendy gimana personal business base-nya gitu. Nah, kalau itu udah baru kita move on. Jadi kita dikasih dikasih judul. Oke, Yudan, habis itu kita baru scorecard review. Kalau scorecard review-nya di skip, baru kita... Udah, sekarang saya ulangi personal base-nya. Oke. Ya, kita agak sedikit mundur sedikit ya, personal base. Oke. Kalau dari aku sama Devi. Sorry. Oke. And then? Aku sama Devi lagi develop sistem untuk close account dan user feedback ya. Dan ini progress. Tapi basically, kali ada user yang close account, itu sistemnya akan lebih diotomatiskan dan ada meminta feedback juga. Jadi kita nanti akan tahu orang itu close account, kenapa, dan dia ngasih rating berapa. Ini berlaku bukan hanya untuk yang member like silver or berbayar, tapi member yang free pun juga. Jadi semoga ini bisa lebih otomatis. Dan nanti kalau lebih otomatis lagi nggak pakai customer support sama sekali, maka akan harusnya mungkin efek sampingnya akan lebih banyak yang close account gitu ya. Tapi mungkin, kenapa? Better. Kalau kata saya itu better, Pak. Better. Ya. Tapi yang diinginkan di sini adalah bukan close account-nya, tapi kita jadi tahu alasan dari close account. Jadi mungkin sampingnya database-nya lebih bersih gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa jadi nge-review karena kita jadi punya data orang-orang untuk close account tuh kenapa gitu sih. So that's menurutku itu progress ya, bukan business base tapi ya oke lah. Ya udah dari aku selesai. Nah terus lalu Ica tolong di atas bagian poin 1 itu kita kasih setiap poinnya itu ada waktunya. Oke. Coba ini pakai ACT ya. Oke. 1428 ya. Nah, oke, silahkan waktunya ditulis di situ untuk waktu endingnya ya. Nggak apa-apa pakai AZT aja. Aduh. Tadi aku edit. Berarti waktu Indonesia ya? Nggak apa-apa pakai Indonesia aja. Ini untuk kebetulan laptop saya pakai bahasa Indonesia. Ada work timing-nya masih timing Indonesia. Ya udah, silakan di situ tulis waktu mulainya
Waktu Ya, mulainya tadi kalau Indonesia 17 kita mulai 17.28. 28. 17.28 Heeh. and until 17.42. Oke. Oke. Sip, habis itu And silakan the scorecard review. Ini ya, kasih kita langsung sini ya. time zone-nya biar jelas nanti. Oke, scorecard review perlu nggak atau tetap di skip ya tadi? Oke, scorecard review. We counting. Oke, kalau dari rock review saya sih sebenarnya ini saya pun butuh bantuan, Pak. Oke. Butuh bantuan dari divisi medsos nanti. Rock reviewnya butuh bantuan dari divisi medsos karena saya kan nggak pernah ngontrol komen atau like dari hasil dari yang upload. Saya upload terutama dari video, sedangkan di situ saya mencantumkan interaksi, and then kayak seperti nanti ada di headline isu, saya butuh tema-tema karena saya butuh refreshing. Maksudnya, saya butuh refreshing tema kan, refreshing tema apa yang dibutuhkan kayak track tema list gitu maksudnya bahasanya, track tema list yang biasanya diminati isu-isu di medsos yang sering ditanyakan atau apa bisa dikirimkan ke saya. Jadi at least saya bisa bikin kayak ternyata ini yang diminati oleh para member kita yang di luar sana yang Oke, itu aku masukin ke apa ya? Aku masukin ke issues, nanti kita bahas di bagian issues ya. Dari video atau artikel. Jadi waktu itu masuk ke beres artikel. Ya, rock review-nya. Oke, silahkan langsung dibereskan aja rock review-nya, dicatat waktu selesainya. Wah, cepat sekali. Oke. Sekarang kalau untuk customer kita boleh dulu customer headline karena biar tidak biar tidak membuat perubahan. Saya mau apa? Ya. Oke, ini udah lanjut ya ininya. Oke, ini biar perutanya. Kita mulai 17. Wait. Ya. Nah, di sini ini Pak. Oke. 17.45 sampai oke. Untuk to-do list ini di minggu ini alhamdulillah saya mencoba mereschedule, maksudnya bukan reschedule ya, saya mencoba merapi. Biasanya jadwal konseling itu menumpuk di satu hari, terus atau biasanya tergantung dari klien, mereka pengennya hari apa, saya selalu menyesuaikan. Nah, untuk minggu ini saya saya mencoba membuat tracklist. Maksudnya tracklist itu adalah saya mencoba membuat dealing schedule gitu. Maksudnya jadi kamu khusus untuk silver ini dia pengen komunikasi. Jadi ada satu hari itu khusus harinya dia. Kalau saya bilangnya A day itu adalah saya bilangnya misalkan A itu adalah subjeknya gitu. A itu adalah subjeknya. Jadi misalkan hari Rabu itu A day-nya untuk member B. Nah, hari Minggu itu A day-nya untuk member C gitu. Jadi saya selalu bilangnya A day itu mau itu dia konsultasi menggunakan call, chat ataupun yang membutuhkan waktu panjang. Contohnya nanti mungkin kita akan bahas seperti case-nya Miss D. Case-nya Miss D itu agak unik, bukan agak unik sih, memang membutuhkan effort yang lebih untuk konselingnya. So saya menggunakan case-nya Miss D itu di hari misalkan A day-nya itu dia di hari Thursday gitu. Nah, di hari Thursday itu khusus untuk Miss D saya bimbing biar dia long week on the track gitu, dia bisa mengikuti. Karena saya merasa percuma ketika kita membantu dari segi aplikasi atau dari segi research outside-nya bahwa dia diperkenalkan, diberikan research banyak, tapi endingnya selalu tidak jadi gitu. Nah, kalau endingnya selalu tidak jadi, mendingan saya perbaiki dulu nih, ada apa nih yang salah di dalam diri beliau. Kita punya track record, kita punya goal setting di coachingnya apa, baru dia aplikasikan di hari-hari biasanya gitu. Di selain itu, cuman saya bisa fokus gitu di A day itu, saya fokus ke Miss
misi apa gitu. Itu satu. Oke. Karena ketika dijadwalkan itu, jadi mereka pun bisa lebih menghargai waktu gitu Pak. Tidak sembarangan gitu, dan itu melatih lumayan para member silver pun merasa responnya ketika saya ajukan EID itu mereka responnya suka gitu, terutama para member silver khususnya karena fokus saya itu ya. Kalau untuk yang randomly kontak saya karena mereka ada pertanyaan atau apa, itu pasti selalu saya jawab di waktu pagi sampai sore, saya selalu jawab gitu. Waktu pagi apapun itu, kalau pertanyaannya masih bisa saya handle via chat, itu saya bisa reverse respon. Tapi kalau untuk via telepon, saya selalu bertanya dulu, ada yang ingin ditanyakan, ketika ada yang ingin ditanyakan, masih bisa dijawab via chat, saya balas, karena saya memprioritaskan yang telepon itu yang benar-benar tidak bisa, benar-benar hanya member silver, kalau nggak member silver, yang dia memang butuh penjelasan karena ada masalah di akun dia. Wait dulu ya, aku ada ini. Tadi jadwal konseling seperti itu riwayatnya. Dan untuk artikel sama video, alhamdulillah saya udah selesaikan 2 artikel. Berarti udah done ya jadwal konselingnya. Kalau udah done bisa dicentang. Dicentang aja. Alhamdulillah done. Oke. Dan untuk artikel ya, yang untuk artikel sama video, alhamdulillah saya udah save 2. Udah save 2 artikel dan 2 video untuk minggu ini. At least berarti dua-duanya sudah. Kenapa? Karena saya selalu maksudnya prepare karena saya lupa, jadi lebih baik saya udah upload di iClouds atau di G Drive biar nanti tinggal ini linknya Kak, atau ini linknya, karena saya cukup time manajemennya cukup berabe kalau diminta fresh upload itu saya nggak bisa gitu kalau fresh upload, jadi mendingan saya upload aja dulu and then nanti biar divisi KDV yang ininya yang lebih ini ya, kalau kurang atau apa bisa dibilang gitu. Oke, nah, to-do list beres. Untuk upload, kamu uploadnya di G Drive masih di emailmu sendiri atau udah bikin akun Google baru? Pakai email yang baru? Enggak, masih akun aku sendiri Pak, dan itu penuh. Dan kemarin tuh sempat ada kendala itu, saya harus menghapus video dan ternyata videonya belum dipakai uploadnya. Jadi saya ini masih di saya video yang baru 2 ini. Nah saya bingung mau diuploadnya kemana. Saya apakah bisa untuk di TV, di live Lovia Live atau gimana? Iya, waktu itu udah aku share caranya lewat chat kalau nggak salah. Tapi mungkin nggak lupa mungkin. Iya. Ya udah aku masukin di to-do list recap ya. Nanti biar itu bisa masuk ke to-do next week. Yap. Oke, so jadi kamu memang aku minta bikin lagi ya Google account untuk let's wait. Oh, Bapak tuh nyuruhnya saya Google account baru. Saya pikir waktu itu berarti ada misunderstanding. Saya pikir dulu tuh Bapak bilang saya akan menyiapkan salah satu storage di Lovia Live biar saya bisa masuk. Itu yang saya tangkap, berarti misunderstanding-nya di sana. Makanya saya menunggu. Saya menunggu Lovia Live aja nanti nunggu biar saya di storage. Bisa nggak ya? I don't know. Saya coba cari, nggak ada. Tapi tetap aja sih, regardless of that, untuk bisa men-sharing, kalau pengen bisa men-sharing ke email lain, gitu kan selama ini kan sharingnya juga sharing ke Gmail kan. Jadi kalau pengen sharing ke email @team.lovia.live, email @team.lovia.live-nya sendiri harus berupa Google account, gitu. Oh, that's why. Kalau enggak bisa sih aku men-share foldernya, dan itu sudah bisa dipakai basically, men-share foldernya, tapi kamu nanti uploadnya tetap pakai akun pribadi atau di-share-nya tetap pakai akun pribadi walaupun yang digunakan adalah storage dari kita, gitu. Jadi untuk storage sebenarnya udah nggak masalah, tapi mungkin ya udah, mungkin sekarang diputuskan aja kamu maunya sharing Google-nya. Kalau untuk storage kan udah nggak masalah ya. Untuk storage itu tetap pakai storage kita. Nah, tapi untuk email yang di-sharing, email share-nya pakai email Gmail kamu atau mau pakai email @lovia.live?
It's not big deal Pak kalau buat saya mau pakai email Gmail atau apa, yang penting storage-nya aja sih. Oke. Ya udah kalau gitu, kalau emang enggak, ya berarti nggak perlu bikin akun Google baru ya. Berarti to-do-nya ke aku adalah aku share folder ya. Share folder khusus Saya belum siap. Ya, nggak apa-apa. ya. Share folder khusus Kak Devi tolong masukkan ya Pak. iya, jadi nanti di share folder itu ada Devi sama ada kamu. Nah, barengan. Aku jadinya share-nya ke email yang mana nih? Yang Andin Pak. Andin Andin Amalia ya? Amalia. Andin. Ya, Andin Amalia, bukan Anissa. Andin. Oke. Oke, Andin Amalia 26 ya. Oke, yang penting ada. Alright, jadi itu dari aku. Oke, so to-do list itu ya. Tinggal ke ya vision ini sebenarnya aku minta ya, tapi kayaknya miss. Jadi kalau miss mungkin kalau nggak dibahas di minggu ini berarti next week. Nggak apa-apa. Mau bahas juga Bapak? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kan ada di issues list itu. Nanti issues listnya bisa iya. ditentukan apakah mana yang lebih penting untuk dibahas. Alright. So dari to-do list ada lagi ya? Nggak ada. Udah ada. Saya kalaupun ada weekly meeting, itu to-do list saya selalu paling seperti ini, pasti Pak, tidak akan berubah gitu. Okay. Dan kalau headline saya ingin mengkomunikasikan Pak di sini karena posisinya untuk headline isu atau mungkin untuk customer headline masih bisa saya bahas di sini, tapi untuk headline isu customer kayaknya saya tidak bisa gitu Pak. Saya tidak bisa dibahas gitu, maksudnya karena kan ada beberapa case yang itu privat gitu. Nah, mungkin di sini karena ini umum ya. Itu nanti bakalan ada ngalamin kenapa saya buka karena at least itu bisa jadi pembelajaran buat konselor nanti yang ada di konselor tim itu gimana cara menghadapinya, apalagi nanti ada tim ini kan kata Bapak ada tim matchmaking ya, atau gimana? Bapak waktu itu bilangnya di structural ada tim matchmaking. Nah, untuk tim matchmaking bisa dipikirkan kalau sudah ada nanti dari isu list ini. Nah, cuman untuk kedepannya mungkin saya meminta izin untuk beberapa isu list dari member silver tidak bisa saya buka di sini, mau itu dalam record ataupun off record itu saya tidak bisa buka gitu Pak. Ya, no problem. Karena kode etik. Oke, berarti kita udah mau masuk ke headlines. Mungkin aku break dulu ya, biar aku sholat maghrib dulu. Nanti sekarang berapa sih? 17.57. Iya. Paling kita lagi pukul about 18.10 ya, waktu Indonesia. That will be 15.10 di sana. Berarti kita targetnya sekarang rapatnya sampai jam 19 aja Pak, 19.00 ya? Boleh. Di kamu bisa nggak? Berarti di kamu sampai 16. Apakah itu oke atau nanti kita butuh break lagi atau gimana? Atau gimana? Sampai kapan? Sampai jam berapa, Pak? Kamu asarnya jam berapa? Apa? Asarnya jam berapa? Sekarang? Waktu azan asarnya jam berapa? 3, mau jam 3 pas. Oh, asarnya jam 3? Ini saya kan enggak, asarnya jam 5 di sini. Oh, asarnya masih jam 5. Oh ya udah. Kalau gitu kita break aja dulu. Soalnya kirain asar sama maghribnya kita bisa bareng gitu. Berarti kan breaknya. Oh enggak. Kalau enggak ya udah berarti kita break dulu ya sampai pukul ke sana ya sampai pukul 15 lebih 10 ACT ya. 15 lebih 10, oke. Nanti kita lanjut dulu. Oke. So ya kita mulai dari track 5 minit kan. Yang aku maksud adalah e-book itu sebenarnya rencananya gitu ya. Rencananya adalah kumpulan dari beberapa blog post gitu. Nah, karena e-booknya adalah kumpulan dari beberapa blog post, maka setidaknya rencana ini kan rencana awal ya. Nantinya kita akan bikin beberapa e-book ya. Maksudnya e-book yang kedua berarti harusnya lebih bagus lagi, lebih tertata lagi gitu ya dari yang pertama dan seterusnya. Tapi minimal ya kita harus sudah punya pengalaman dulu untuk bikin
e-book gitu ya. Apapun seperti apapun gitu ya. Setidaknya kalau itu dianggap pilot project atau apa, ya udah no problem. Nah, sumbernya berarti e-book itu adalah dari blog post yang terpilih gitu ya. Blog post yang terpilih dikompilasi jadi e-book. Nah, dan kebetulan ada software yang dia bisa mengatur itu gitu ya. Jadi blog postnya dikumpulin, habis itu diformat jadi e-book, terus e-booknya juga ada flow-nya gitu ya. Ada flow-nya maksudnya karena e-book itu juga bagian dari taktik marketing ya. Karena dari e-book nanti orang bisa klik di sini untuk dapat newsletter, klik di sini untuk join dan seperti itu gitu ya. Nah, sehingga blog post-nya perlu disusun kan, gimana caranya si blog post ini bisa terkompilasi dengan baik menjadi e-book. Nah, karena blog post-nya sendiri juga perlu disusun, maksudnya tema dan topiknya, berarti kan ya ini, makanya berhubungan dengan tema minat ini. Gitu cerita. Ya, kenapa? Karena saya ngerasa Pak, ya karena saya ngerasa dulu tuh waktu awal-awal Kak Devi pernah ngasih saya salah satu Kak, judulnya ini ya, waktu itu pernah ngasih tema beberapa gitu. Nah, waktu saya ditekan, bahasanya saya ditekan dikasih tema-tema itu, saya bisa on the track gitu. Maksudnya gitu. pembahasan saya karena kan waktu itu pernah Kak Devi tuh waktu awal-awal tuh ngasih kayak temanya ini ya Kak ya, temanya ini ya Kak, temanya ini Kak, itu saya bisa on the track gitu. Tapi ketika di terserah saya temanya, itu saya ya sesuai dengan minggu ini saya ngadepin apa gitu Pak. Jadi kayak kadang misalkan nih saya yang lagi nyediain artikel itu, idenya itu dari mana kadang? Saya kadang dari insight saya pribadi atau banyak hal yang ditanyakan member misalkan ketika dia kesulitan apa, baru saya bikin artikelnya. Kayak artikel kemarin misalkan saya tentang hal yang suka terlewat dating sama cowok gitu apa. Itu karena ada salah satu member silver yang dia selalu ngomong, Bu, saya nggak pede. Kenapa gini-gini ya? Ini saya mikir, oh iya, ini buat para cowok nih, gini-gini. Nah itu, jadi kadang memang pasti nggak nyambung artikel yang selanjutnya itu ya pasti jumping gitu. Jumpingnya tuh ya karena saya nggak dikasih track gitu. Jadi saya nggak dikasih track mau apa gitu. Bukan karena gimana ya Pak ya, karena bukan nulis buku kan, kalau artikel tuh ya hari itu kan update gitu, terupdate gitu. Ya. Oke. Nah, memang jadi di pressure itu nggak apa-apa ya. Jadi malah preferred di pressure ya. Iya nggak apa-apa. Oke. Aku mah kalau pressure-nya di artikel ya Pak, kalau pressure-nya di artikel, tapi kalau pressure-nya di konseling pasti saya nolak gitu kalau pressure-nya di konseling. Di artikel atau tapi kalau video di ya, maksudnya untuk konten ya. Ya kalau yang terkonten itu karena memang saya bukan konten kreator, maksudnya saya bukan ahli di bidang itu, jadi ya kadang saya merasanya, karena saya juga kan punya blog waktu dulu, saya ngerasanya saya bikin blog itu sesuai suasana hati, kalau nggak sesuai dari terupdate kondisi saya sekarang. Jadi at least ketika saya nulis blog itu, umumnya ya saya bikin artikel kayak sekarang nih, saya udah stok 2-3 artikel itu umumnya dari kasus-kasus yang saya hadapin gitu. Maksudnya saya kasus-kasus silver atau kasus-kasus dari, kan saya ini di sini juga kan ada praktikum maksudnya saya praktikum konseling kan gimana. Nah, jadi kasus-kasus yang saya ngadepin praktikum konseling manusia itu gimana, keluarga gimana, saya bikin artikelnya dalam bentuk sederhana, bukan dalam bentuk laporan kayak laporan ilmiah atau apa gitu. Nah, itu jadi ya saya mikirnya kadang di satu sisi perlu artikel sama video butuh kalau untuk nanti outputnya adalah e-book. Ya, outputnya adalah e-book. Kan kalau e-book harus tersusun ya, Pak, gitu kan. Ada si daftar isinya kan. Nah, tapi kalau misalkan ditanya kadang perlu buat nyurahin apa yang dipikiran perlu, makanya mungkin butuh track, maksudnya butuh pressure tag. Jadi nanti pas saya bikin artikel yang nyambung, saya bikin satu folder. Kan kalau di blog gitu kan ada aturannya Pak. Kalau kita ngepost artikel yang nyambung itu aturannya di mana gitu kan? Ya Pak. Nah, ada artikel yang nggak nyambung, maksudnya tuh jumping tapi bahasannya seru misalkan. Saya menyimpannya di folder mana gitu. Jadi kalaupun saya bikin sesuatu yang itu di luar dari track, itu saya nggak akan nggak akan dihukum kan Pak kalau saya bikin yang di luar dari track. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Iya, jadi
seenggaknya tuh saya punya 2 output gitu. 2 output, yang satu di freezer, yang satu emang kreativitas saya gitu. Tapi kalau mengandalkan kreativitas saya, kekurangannya adalah saya nggak bisa buat disusun jadi e-book gitu, karena itu kreativitas kan Pak, kreativitas tidak terstruktur gitu. Struktur gimana? Itu kekurangannya. Makanya kalau misalkan kita targetnya output, saya mah tergantung output, makanya kalau di sini tertulisnya outputnya e-book, berarti saya butuh freezernya itu yaitu dari track minat. Makanya saya bilang kan track minat. Kenapa saya kepikiran track tema minat itu karena di video itu nggak bisa kita kreativitas doang gitu. Kadang butuh track minat dari orang-orang yang komen. Oke. Ya, sip. Jadi ini udah aku tambahin jadi rok gitu ya. Ini belum tahu roknya punya siapa. Mungkin rok punya aku atau bisa jadi rok punyanya Devi. Tapi yang dimaksud rok di sini, dia bertanggung jawab untuk menentukan skema ya. Skema topik dari e-booknya. Jadi itu kan berarti kan itu kan cerita ya. Cerita dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan masing-masing topiknya itu nanti kamu akan tulis, habis itu dikompilasi jadi satu. Jadi yang responsibility di kamu adalah dengan tema yang diberikan itu dituliskan gitu ya, dituliskan atau divideokan. Nanti untuk e-booknya yaitu responsibility-nya mungkin kalau nggak dari aku ya dari Devi. Nah, nanti aku sama Devi akan mendiskusikan itu, atau dari orang lain. Jadi misalnya mungkin sebagian di outsource memang orang yang. Nah, sekarang pertanyaanku, di situ ada pertanyaan, boleh nggak pakai editor? Jadi maksudnya editor kayak gimana Pak? Jadi editor itu orang yang memang dia ditugasi untuk menyelaraskan. Misalnya udah ada nih si konten dari kamu. Nah, diselaraskan dengan standar-standar yang sudah aku tentukan, kayak gitu. Misalnya jadi misalnya dari standar bahasa, terus standar storytelling-nya nih dari awal buku sampai akhir buku. Oh, ini buat buku ya? Buat buku ya? Buat e-book. Jadi editor buat buku ya? Ya, buat e-book, tapi itu kan sumbernya dari blog post gitu. Jadi blog post kamu akan diedit lagi, disesuaikan biar sesuai dengan target yang diinginkan, gitu ceritanya. Nanti editornya siapa? Orang yang jadi editornya? Saya pengen tahu aja gitu. Kalau misalkan bukan bidangnya, saya agak kurang setuju kalau syarat itu. Saya agak kurang setuju kalau dia mengedit di blog, Pak. Tapi kalau dia di bidangnya, jadi gini Pak, ada 2 case kalau kata saya. Kalau outputnya adalah e-book, dia editor untuk nanti bikin e-booknya, tapi dia nggak akan ngedit yang ini di bidang kan jadi ada 2 output nih Pak, ada blog sama e-book ya kan. Kalau dia misalkan ahli di bidang penulisan doang misalkan, tapi dia nggak ahli di bidang psikologi gitu, di bidang ahli di bidang penulisan doang gitu, dia nggak apa-apa jadi editor e-book, tapi at least jangan jadi editor blog saya gitu Pak. Maksudnya jadi jangan otak-atik yang ada di blog, karena yang di blog itu bahasanya bahasa psikologi pastinya gitu kan, bahasa itu. Nah cuman tapi kalau dia memang mumpuni di ranah editor termasuk di psikologi, saya bersedia banget malah kalau dia jadi editor saya mau gitu. Penulisannya. Baik, nanti aku consider basically nanti perlu portfolio juga ya, editing dia. Sip. Terutama di karena kan ada beberapa contohnya kayak editor penerbit di salah satu atau editor konten editor, ada kan yang konten editor juga, maksudnya yang dia memang ahli di konten editor, itu dia mumpuni juga jadi editor, cuman tidak mumpuni di bagian untuk mengkoreksi saya di bagian psikologi gitu. Jadi
saya agak sedikit tidak mau gitu. Bukan Oke. apa ya? Soalnya nanti kalau dia merubah salah satu istilah yang agak sedikit ini kan agak berabe juga gitu Pak. Makanya saya Oke. emang nggak apa-apa. Bahkan saya senang banget kalau Bapak bisa menemukan yang dia editor di bidang penulisan. Jadi saya belajar juga memperbaiki. Jadi kayak seperti training kalau di HRD itu seperti ini tuh jadi kayak buat gaining skill gitu. Kalau saya ada editor di atas saya gitu. Oke. Tapi ya itu kalau orangnya mumpuni. Tapi kalau sama-sama contohnya misalkan saya sama Ayah misalkan sayang saya Ayah kan jadinya gimana ya Pak ya? Ya Iya, maksudnya ngerti lah Pak waktu itu. Maksudnya saya betul. sama Ayah yang jadi malah jatuhnya itu saya nggak terima. Kenapa Oke. gini? Alasannya apa? Jadi saya critical thinking-nya agak sedikit itu gitu. Tapi kalau yang Iya. dia mumpuni, saya malah nanya nantinya malah gitu. Saya Hmm, bakal nanya malah nantinya. Pak, ini betul. gini gimana? Ya, gitu. Ya, Jadi emang saya yang ya diharapkan so gitu. nggak apa-apa. Emang yang diharapkan gitu. Jadi editornya di sini Itu dulu. dia yang dia justru bisa mendapatkan apa ya ekspektasi yang diinginkan, gitu ya. Kita disinginkan orang yang membaca itu jadi enak, jadi tercapai. Nah itu gimana? Memang memang butuh orang yang berkompeten di bidang ini. Tapi ini Kalau masih itu saya sifatnya masih setuju. opsional. Aku cuman pengen tahu Ya. dari kamu persyaratannya apa aja. Nanti ya mungkin untuk versi 1 belum tentu ada editor gitu ya. Kan namanya ebook juga ada kayak revisi kayak gitu kan. Iya ya. So, yang penting mungkin get it out dulu. Tapi kalau nanti ada editor ya bisa. Tapi ya itu tadi aku udah ngelis kan. Jadi pastinya aku akan perlu portfolio dia seperti apa. Jadi kalau portfolio dia kan berarti ebook yang sudah pernah dia terbitin kayak apa. Nah, Kita benar benar review benar gitu benar. kan. Enak atau enggak dibacanya. Kalau misalnya ebook hasilnya dia aja kita bacanya kok nggak enak ya, kok gaya bahasanya nggak nyenengin, ya udah berarti Nah, udah otomatis buy di situ. Tapi kalau misalnya di situ basically kita ya kamu dan aku perlu ngebaca bukunya dia. Kalau itu itu saya menyenangkan setuju gitu ya. banget. Nah, pas menyenangkan, oh iya nih, asik nih gaya bahasanya bagus gitu kan. Kita enjoy dan kamu juga merasa ada sesuatu yang baru. Oh iya ya, kok nulisku harusnya kayak gini gitu ya. Nah, itu Nah, itu iya. berarti jadi perlu upgrade gitu. Itu perlu Iya, membuat upgrade. itu So, saya setuju. Mungkin saya kenapa Bapak agak hati-hati tadi nanya boleh pakai editor atau enggak. Mungkin karena dulu kasus saya sama Ayah gitu gimana. Nah, tapi sebenarnya bukan karena saya nggak mau dikoreksi, bukan. Tapi waktu itu memang saya nggak ngerasa ada titik okay. di mana ini teh kamu teh gitu. Jadi itu doang sih. Tapi kalau waktu itu Ayah bisa jawab mah ketika saya nanya gitu. Maksudnya gimana? Ini apa? Ini apa? Nah, maksudnya ketika kayak gitu dia bisa jawab, saya acungin jempol. Oh, berarti dia lebih Ya, mumpuni dan malah benar. saya berterima kasih gitu. Nah, Ya, cuman waktu itu case-nya tidak bisa menjawab. Jadi buat saya ya, nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. jadinya gitu. Benar. Itu Memang doang jadi sih. editor untuk Itu buat saya mah. setiap editnya dia pasti harusnya punya alasan. Jadi misalnya dia ganti apa namanya kalimatnya, yang kalimat aktif jadi pasif atau sebagainya segala macam, dia pasti Nah, punya itu kan alasan gitu kan. Misalnya dari ada pengalaman itu alasan gitu kan ketika orang mengganti lebih tuh. senang baca seperti ini. Oh, Paragraf panjang nah, dipotong-potong jadi lebih kecil atau apalah gitu kan. Atau dia masukin ilustrasi, iya gambar di betul tengah segala macam, itu dia punya alasan di situ kayak gitu. Jadi itu iya yang aku gitu. Pasti harapkan kalau orang yang ada ya. udah mumpuni itu, Mm-mm. kalau orang yang udah mumpuni itu ketika ditanya, misalkan kakak saya rubah ya, oh boleh, kenapa? Nah pas ditanya Ya, kenapa, bisa jawab itu saya malah seneng gitu. Tapi kalau ketika saya kenapa, nggak enak aja kak. Gak ya. enaknya kenapa gitu Oke, kan, oke. saya perlu input kenapa nggak enak Ya aja, udah, itu saya tersinggung jadinya. ya udah nggak apa-apa. Oke. Yang lepas nggak Oh usah itu dibahas dah lagi. itu. Siapa Sekarang tahu yang nanti editor kita J.K. ya ya Rowling ya. ya, jadi e-booknya bisa kayak Harry Potter gitu ya. Gitu ya. Wis, keren. Kitanya harus Enggak. jadi apa dulu nih biar bisa Enggak. meng-hire. Just kidding. Lucu. Ya kita lihat. Lagian kan editor kan Oke, sekarang sifatnya Company lepas ya. Rocks ya. Hari ini. Ini berarti udah bisa dicentang, udah dicentang belum di kamu yang track tema minat? Hmm. Oh iya, yang tema minat udah boleh. Nah, silakan kamu aja yang nyentang. Saya centang ya, Pak. Nah, oke. Terus itu Oke. juga kalau kamu lihat itu udah aku tambahin di bagian bawah, bagian to do. Terus Gitu ya. Company Rock sama konseling.
Oke. Counseling Rock apa ini? Company Rock ini aku juga Saya perlu tahu. belum lihat ya. Kalau Counseling Rock Mm-mm. Nah, Counseling Rock bagian berarti ini bawah. kan menurutku ini satu aja ya. Satu aja kalau bisa. Kalau menurut kamu apa sih per Juni itu satu goal yang paling kamu pengen goalkan gitu ya? Kamu pengen goalkan. Satu aja dulu sebelum ditambah. Yang paling penting Dari gitu. mana, Pak? Dari mana? Dari mana? Ya dari sisi Mm-mm. kamu aja gitu ya. Yang menurut kamu Yang paling dari kondisi Maret gitu ya, dari kondisi akhir Maret, terus habis itu di Juni ini kamu pengen itu achieve dari sisi counseling. Menurut kamu apa nih yang paling penting, yang paling urgent? Bisa penting, bisa urgent ya. chat, Pak. Kalau apa chat? Kalau dari enggak, kalau Oke. dari resortnya saya apa resortnya orang lain? Resortnya saya apa orang lain? Jadi kalau Nggak apa-apa, resortnya saya, di list aja. Ini saya kan, bingung karena kalau resortnya saya sih paling oke. oke, ini kan Chat ini karena Pak, ini chat software. Maksudnya oke, nggak apa-apa. Ini di list dulu. Soalnya kan kita kan IDS ya. IDS kan berarti oh kita iya benar 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 identify benar. dulu, nanti kita discuss, Iya debate, iya iya gitu iya. ya. Baru solve-nya adalah berarti kita Iya, iya, pilih nih. benar. Nah, oke, nggak apa-apa. Kamu tulis satu chat software, terus apa lagi? Hmm, Aku bisa bilang chat ini software Pak. eh, Iya, ini karena di kalau aku Q3 ngerasa 2020 ya. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa list itu biar ya dimasukin. karena Ada lagi. karena aku ngerasa Mas di WA, karena aku ngerasa pakai WA tuh ngebantu sih, tapi benar-benar banyak banget masalah gitu dari WA-nya gitu. At Hmm. least gitu saya ngerasanya kalau itu bisa jadi lebih apa ya, lebih Bapak bisa lebih ngontrol saya pun Hmm. bisa lebih leluasa sama member gitu. Oke. Nggak akan ada, dan member pun mau chatan sama apapun mereka nggak akan ini Hmm. lagi gitu. Satu itu sih. Oke. Alright. Terus kalau yang kedua Apa lagi nih? prioritas saya sih itu saya memperbaiki kualitas video. Karena Oke. sekarang saya udah mulai belajar pakai kamera Hmm. video. Saya udah Hmm. belajar pakai kamera, nggak pakai HP lagi. Hmm. Dan saya mau track itu mencapai Oke. rock counseling saya. Rock rock Oke. kan yang di atas. Ya. Ya, rock review eh, saya. On the Tadi track. Saya mau on the track review, on 15 the ya. track rock. Oke. Saya mau itu. Oke, ada lagi? 15 itu aja sih. Oke. No, Alright. karena So saya I bukan think marketing kan Pak. ya, oke. So I think untuk chat software ini aku bisa bilang ini nggak akan bisa terkejar dalam waktu dekat gitu ya. Kita masih in progress memang. Setidaknya ya dari bulan kemarin kan kamu sudah lihat bahwa kita sudah trial gitu ya. Kita udah trial chat software-nya, cuman memang belum sestabil yang diharapkan gitu ya. Kita masih perlu diagnos kenapa ini offline, notifikasinya muncul atau enggak dan segala macam. Jadi aku masih belum comfortable untuk itu. Dan lagian itu masih membutuhkan underlying ya, masih membutuhkan pondasi-pondasi, yaitu kayak aplikasinya juga perlu dimigrasi ke sistem baru dan everything. So secara infrastruktur software ini masih belum siap. Tapi kita memang sedang mencoba secara internal gitu ya. Kita Ya. coba secara internal biar basically kita tahu kalau ada bug atau ada masalah itu kita tahu dulu. Kan agak repot nanti kalau misalnya pada saat itu sudah dicoba sama user terus habis itu kamu ngechat chatnya nggak nyampe atau si customer ngechat chatnya nggak nyampe atau segala macam, nah itu malah bermasalah. Termasuk Ya. untuk voice call dan video call-nya juga itu harus kita uji coba. So menurutku itu paling cepat Q3 2020. Ya, nggak Q3 apa-apa. itu berarti sometime di September Agustus, atau bahkan bisa mundur sampai Desember. Khusus untuk chatnya Desember. doang. Tapi kalau untuk infrastruktur lainnya harusnya sekarang sudah mulai in progress ya. Kayak tadi yang aku bilang tadi di atas itu untuk close account itu sudah mulai diotomatiskan. Kita punya software untuk itu yang integrasinya juga lebih erat dengan divisi marketing ataupun customer support. Jadi secara infrastruktur sedikit-sedikit dibenahin. Tapi kalau untuk chat, ya itu tadi. Untuk chat kita progresnya adalah nge-trial itu dengan
kita sendiri pakai dulu. Biar kita bisa nge-list issues-nya. Kalau issues-nya itu sudah beres, kita udah, oh iya ini enak nih. Jadi secara internal, kan secara internal kita masih kadang-kadang masih pakai WhatsApp. Nah itu kan aneh tuh. Sudah punya chat sendiri tapi kadang-kadang masih pakai WhatsApp. Nah jadi itu harus gimana caranya secara internal pun kita udah nggak pakai WhatsApp sama sekali, baru untuk customer kita berarti bisa pakai chat itu. Sehingga I think menurutku setuju ya bahwa this is your rock. I think this is a very simple rock. Jelas gitu ya. Oke. Good video quality with 15 videos Jelas itu per kalau June. buat saya. Oke, berarti dan ya. Artinya ya ini udah masuk ya di with good video quality ya. With good quality ya. Oke. Di atasnya. Right. Lanjut. Ini make sense gitu kalau kenapa saya bisa pede. Nah, ini kenapa saya bisa pede 15. Itu saya ngerasa pede karena make sense gitu. Saya sebulan 7 video tuh nggak apa-apa. Yang penting jelas saya mau ngebahas apa itu udah bisa gitu kalau ini. Cuman itu dia. Ya, saya butuh itu. Udah lanjut, Pak. Ya, ini ngebahas apanya? Mekanisme interaksi dari video atau artikel. Oke, ini bisa dicentang berarti? Mekanisme interaksi dari video dan artikel. Counseling rocknya bisa dicentang? Saya centang ya. Nah, ini kayaknya topik terakhir ya, mekanisme interaksi karena waktu kita sudah habis. Satu aja. Nanti yang lainnya perlu copy ke meeting minggu depan. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Siap. Ini gimana enaknya? Ini maksudnya apa, Pak? Mekanisme interaksi dari video atau artikel? Saya nggak ngerti. Nah, saya jujur belum paham. Yang tadi kamu bahas di awal meeting tadi. Jadi kan katanya kamu butuh bisa komen atau gimana dari customer dan lain-lain. Atau itu udah gabung sama tema minat? Iya, itu udah gabung. Jadi kalau misalkan ada saran dari customer atau saran dari interaksi dari para orang-orang yang komen di YouTube, karena kan saya nggak pernah cek YouTube, Pak, maksudnya. Ya, jadi kalau misalkan ada saran yang kata tim medsos penting, underline bisa mention saya, atau interaksinya bisa dikumpulkan gitu datanya. Ada nggak sih aplikasi yang ngasih tahu mengumpulkan data kayak komen terbanyak terus dikirimkan ke kita, atau mungkin bisa misalkan kalau kalian bisa request pengen bahas apa nih, tentang apa gitu, saya bisa kasih. I see. Jadi jadi komen terbanyak itu misalkan tentang apa, saya bisa bahas kayak gitu. Jadi maksudnya bebas lah itu, tapi tidak memberatkan divisi lain gitu, tidak memberatkan Kak Devi, tidak memberatkan Pak Hendy, tidak memberatkan siapa. Yang jelas kalau misalkan ngerasa nih di IG itu banyak yang komen tentang apa, tinggal mention saya aja, Kak, banyak nih yang nanya tentang ini, oh nanti aku langsung bahas gitu. Mau itu dari live IG, mau itu dari apa, bebas gitu, bisa saya. Oke, right. Ini mungkin kalau menurutku ya, menurut Hendy, this will be an issue for Q3 2020 generally. Tapi for now, maybe can consider IG or YouTube live format ya. Hendy needs Hendy consult with TV ya. Oke. Jadi paling gitu. Jadi generally kalau menurutku kita tahapnya masih share dulu gitu ya. Share karena beberapa flow marketingnya masih belum apa ya. Jadi kan kalau di iOS itu kita harus punya sales process. Nah, sales process ini yang kita udah bisa jalankan in the daily basis, dan untuk sekarang sales process-nya masih belum mature gitu ya, masih belum mature. Nah, ini menurutku mekanisme interaksi adalah bumbu dari sales process tadi. Nah, karena sifatnya adalah bumbu, jadi menurutku prioritasnya masih agak nanti, Fitri 2020. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar, yang apa? Ini biar aku mau kasih soft. Nah, tapi untuk sekarang mungkin nanti aku akan consider format IG atau YouTube Live. Ini kan nggak terlalu
Aku pikir ini Enggak, masih bisa. bahkan nggak perlu masuk kuartal sekarang juga nggak apa-apa Pak. Cuman Oh, maksudnya kenapa saya kepikiran itu kecetus aja kan, ke Bapak bilang kalau ada ya, isu kecetus. Pas saya bikin video itu saya betul, kecetusnya betul. tuh, kenapa enggak gitu. Waktu itu saya kecetus. Jadi nggak jadi kuartal bulan ini juga nggak Ya, apa-apa karena apalagi mempertimbangkan mempertimbangkan rok lain dari divisi itu gitu. Kasihan kalau misalkan saya ya. juga ngerasa gitu. Kayak tadi kenapa saya hanya bisa choose improve video quality. Kenapa saya bisa choose itu? Karena saya memikirkan rok konsultan saya di yang lainnya gitu. Nah, makanya kalau untuk ini juga tidak perlu kuartal sekarang juga nggak apa-apa. Yang penting itu masuk isu aja kalau dari saya. Ya, jadi emang aku aku tambahkan ini ke to-do biar ini nanti bisa aku tambahkan ke isu yang untuk didiskus dengan Devi, tapi ya itu tergantung lagi apakah Devinya agree atau enggak. Kalau enggak ya udah berarti cuman dicatat aja di list untuk Q3 2020. Nah, itu that's it. Itu solutionnya kayak gitu ya. Oke. And udah, kalau udah bisa dicentang untuk mekanisme interaksi. Karena udah masuk ke to-do. Itu dari Bapak kayaknya. Oh, itu dari aku Bapak ya. centang. Ya udah aku yang Bukan nyentang. saya Boleh berarti. lah. Iya, Oke, karena ya udah. Nah, nah. untuk ini kan basically udah. Ini di waktu yang sedikit, Bude masih mau dibahas atau kita langsung ke Enggak usah. aja? Nggak usah ya? Nggak apa-apa. Ya udah. Nggak usah. Oke, berarti silahkan di conclude lalu di rating. Oke. Conclusion dari weekly meeting kita hari ini adalah alhamdulillah counseling division akhirnya punya rok untuk sampai kuartal Juni. Salah satunya adalah di output internalnya itu berbentuk sebuah konten, yaitu video dan artikel, seperti which is ada si scorecard-nya, yaitu berapa, dan itu akuntabel, tidak hanya rok atau rok yang tak terjangkau, tapi ini insya Allah mudah-mudahan terjangkau. Terus headline yang terjadi untuk selama ini alhamdulillah bisa teratasi, hanya laporan-laporan, dan alhamdulillah dari weekly meeting ini kita didapatkan beberapa evaluasi yang bisa gaining improvement dari khususnya untuk divisi counseling dan relationship coaching. Itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan dari weekly meeting ini saya berharap divisi manapun yang bekerja sama dengan konseling, terima kasih atas bantuannya, berkat divisi software, berkat divisi dari marketing ataupun dari divisi medsos, konseling bisa dengan nyaman, apalagi berkat karya-karya dari divisi lainnya. Dan sisanya mudah-mudahan apapun dari rok kami, dari counseling division, di counseling divisi ini bisa bekerja sama dengan baik dengan divisi yang lain. Salah satunya mungkin ini e-book ataupun dari divisi media sosial lainnya. Seperti itu Pak dari kami. Oke, nah silahkan di rating, habis itu nanti kita bikin meeting agenda untuk minggu depannya. Kamu maksudnya. Oke, di rating. Oh di rating ya, harus di rating apa ya? Harus di rating. Setiap meeting harus di rating. Di ratingnya timing. Semuanya. Overall. Timingnya nilainya 8. Oke. Oh, overall ya. Overall hari ini saya nilai 8,5 daytime. Oke. Ya udah silakan ditulis. Kemarin berapa emang? Lupa, yang jelas ada kok. Oke lah. Silakan Andin. Ditulis nanti. Oh berarti harusnya ini kamu yang share screen. Di rating. Ya, kamu silakan rating. 8. Ya udah 8 aja deh. Oke. Silakan Ica share screen, aku akan kasih tahu caranya bikin meeting agenda untuk next week biar. Ya, nanti saya share hari Jumat. Enggak, maksudnya sekarang aja bikinnya. Jadi ini soalnya kan meeting agenda perlu. Oh, sekarang aja. Sekarang aja, silakan kamu share screen. Bentar, aku share dulu. Gimana caranya? Oke, kamu share screen aja dulu. Share screen aja dulu.
share screen ya. Baik. Oke. Jadi basically meeting agenda Wait, next week itu share screen. Sip. Nah, jadi ada dua So, alternatif what nih. should Kamu I bisa do? bikin dari template atau bisa duplicate dari agenda yang sekarang. Kamu lebih prefer yang mana? Jadi kalau duplicate, kamu copy dari yang... Kayaknya kalau misalkan kita masih membahas isu-isu yang sebelumnya belum beres, terus minggu depannya kita bahas lagi, sama at least kalau... saya mau nanya dulu, Pak. Saya mau nanya, kalau misalkan saya tidak punya headline minggu depan tuh tidak ada headline customer, misalkan dari saya, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, berarti di skip gitu ya. Itu kan cuman struktur aja. Berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan kayak gitu, berarti kan kita hanya bahas isu-isu yang belum terselesaikan kan, Pak? Berarti kalau kayak gitu ya? Ya, At semacam least, itu. Tapi strukturnya tetap ada ya di agenda. Soalnya kan kita belum tahu nih, seminggu kita ada headline atau enggak gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu saya bikin format baru aja, weekly meeting-nya, tapi nanti hari Jumat itu kalau misalkan hari Jumat sama Senin deh kayaknya Senin, kalau saya ngerasa nggak ada isu, saya copy paste. Oh gitu. Oke, sekarang bikin Gitu ya? aja dulu meeting Berarti di sini agendanya kan? untuk minggu Di depan sini kan? ya. Bisa plus. Di sini meeting agenda, at least, terus wait moment, weekly meeting ini kan? Oke. One by one. Ya, betul. Ya. Silakan dikasih judul aja dulu. So, this one? Oke, ya. Oke. Sini ya judulnya ya. Yep. Judulnya apa? Oke, judulnya counseling weekly. Judulnya apa? Ya, counseling weekly one-on-one meeting. Wait, Ica ya. Oke. Ini like basic. Come on. Lemot sekali Anda. Kenapa laptop ini performance-nya jelek banget ya? Laptopnya berarti. One. Oh. Iya lemot Pak, maaf ya. Alright. Saya. Oh, pantesan kamu lebih suka pakai iPad ya? Iya, ini laptopnya. Kalau pakai iPad nggak lemot ini. Dah, ya. Nanti saya isi. Seperti apa? Alright. Kalau gitu aku aja ngasih contoh ya, karena laptopnya bermasalah. Ini lemot sekali. Ya udah. Tapi basically this is what you should do. Udah ya Pak ya? Enggak. Jadi bukan terus cuma klik itu. Apa? Udah kan ya? Itu. Tinggal gini. Bentar. Layarku ada nggak di sana? Update. Klik update. Yap. Layarku ada nggak di sana? Halo? Layarku ada nggak di sana? Udah muncul belum? Ya, sudah terlihat. Terlihat. Jadi layar Bapak terlihat. Yang benar adalah next week itu harusnya perlu ada materi dari yang sekarang. Misalnya ini kan sebenarnya ini kalau untuk yang sifatnya rutin itu jadi dia sifatnya bukan to do tapi jadinya scorecard. Nah, jadi kan kalau yang rutin itu jadi scorecard. Ya, karena kan scorecard itu kan sesuatu mingguan dan ada angkanya, gitu kan. Basically, Iya. 2 minggu ini berarti harusnya bukan 2 minggu ke depan ya. Artikel 2 minggu ini berarti ya, basically ya. Atau minggu kemarin ya. Minggu kemarin ya. 2 buah untuk minggu kemarin. Jadi dalam seminggu kemarin sudah bikin 2 atau belum gitu, basically scorecard-nya. Jadi yes or no. Lalu jadwal konselingnya rutin. Nah,
Jadi yang ini tetap kosong, personal business base, karena kan belum tahu kan sekarang. Tapi kalau untuk yang minggu depan kan kita udah tahu nih scorecard yang pengen diekspektasi minggu depan tuh kayak apa. Dan ini setiap minggu pasti ini kan untuk scorecard itu. Pasti, itu saya pasti. Nah, kalau to do bisa berubah-ubah. Nah, untuk rock itu juga sama. Rock itu kan pasti gitu kan. Pasti. Rock itu kan Dan pasti. itu kan per kuartal. Ya, nah jadi kalau menurutku rock adalah yang ini gitu ya. Rock adalah yang ini, kita punya basically rock utama adalah yang ini ya. Rock utama adalah yang video. Kalau yang artikel berarti apa namanya sekunder gitu ya. Nah ini berarti kan sifatnya masih kosong titik-titik. Ya. Masih titik-titik untuk rock review. Oke. Lalu untuk custom employee headline berarti nggak tahu karena belum ada. Nah to do list itu berarti sekarang kita copy dari to do list yang ada, yang masih tersisa, gitu ya. Jadi kan kita punya si vision ini, berarti perlu masuk ke yang di sini ya. Nah, karena vision ini kan nggak dibahas tiap minggu. Kalau dia udah selesai, udah. Cuman ini belum selesai gitu kan. Sama yang to do list dari sini, ya. Ini kan to do list ada to do list pada saat awal meeting dan to do list setelah meeting kita punya to do list baru gitu kan. Nah, to do list yang masih tersisa ini akan masuk menjadi to do list next week. Gitu ya. Yang basically next week ideally ini semuanya sudah tercentang. Tapi kalaupun nggak tercentang ya udah, berarti nanti kita bisa diskusi. Nah, lalu untuk issues pun juga, jadi semua issues yang sifatnya belum tercentang di meeting sebelumnya, maka akan masuk ke issues list di minggu setelahnya yang bakal dibahas. Tapi itu pun juga ya tergantung. Saya pengen tahu Pak, sebelum ditutup, kan structure dari right people sama right seat kan udah jadi apa ya, Bapak? Iya, betul. Saya pengen tahu di divisi belum ya. Saya pengen tahu di divisi jadi biar memudahkan memudahkan Kak Devi, biar memudahkan Kak Devi. Ini kalau dari saya segi HR ya, kalau saya dari segi HR itu biar memudahkan Kak Devi. Kayak ini kan Bapak ini ada pertanyaan tambahan ibu jadi rock siapa. Nah, biar jadi tidak kerjaannya biar tidak jadi kerjaannya hanya Kak Devi, itu kita bisa lihat dari accountability chart gitu. Terus misalkan jadi biar nggak numpuk di satu orang gitu. Kalau dari saya gitu, karena nanti takutnya burn out kalau bahasa sayanya gitu. Burn out tuh kayak kalau bahasa di perusahaan Bapak tahu lah kan ya burn out. Ya, betul. Jadi takutnya burn out gitu. Itu memang yang kenapa itu saya bahas. Jadi pertama tadi thanks untuk ngingetin ya, accountability chart ini bukan review ya, tapi melakukan update ya, revise berarti. Revise accountability chart. Dan yang kedua untuk yang rock, nah ini kan saya tanya ini memang untuk didiskusikan dengan Devi. Jadi biar kalau misalnya memang itu responsibility-nya bisa di Devi dan Devi oke dengan itu, maka itu bisa masuk. Tapi kalau enggak berarti rocknya jadi punyaku gitu. Jadi rocknya jadi punyaku. Nah, maka tanggung jawab bagi aku adalah untuk mengkoordinasikan hal-hal yang dilakukan Devi sama hal-hal yang dilakukan oleh Ica. Gitu. Jadi basically tadi mungkin aku bakal minta, kalau Devi bikin list temanya doang bisa nggak gitu. Kalau Devi bilang saya bisa, ya udah dia hanya bertugas bikin list temanya doang. Kamu bertugas untuk menulis temanya, aku yang bertugas untuk menyusunnya biar launching jadi ebook. Misalnya semacam itu, berarti rocknya ada di aku, bukan di Devi. Iya. Gitu. Oke. Di Devi sifatnya, kalau di Devi jadinya sifatnya to do list gitu kan. Karena untuk dia bikin kerangka untuk satu buku itu basically kalau sampai Juni itu kan berarti kan kamu bilang ada 10 topik ya. Nah, berarti kan ada sekitar plus minus 10 topik yang perlu dibuat sama dia. Itu kan harusnya kalau nyusun kerangka doang itu nggak sampai 1 bulan tuh harusnya bisa gitu. Antara 1 sampai 2 atau 3 minggu. Ide aja sih Pak. Kayak ide ngebahas apa gitu. Kalau itu mah nggak apa-apa. Sisanya isinya kan saya yang buatnya gitu.
Oke. Soalnya Nah, saya juga mempertimbangkan takutnya ide dari saya itu jadi burnout untuk orang lain gitu. Jadi jangan sampai itu gitu terjadi. Makanya ya. salah satu biar balance-nya itu di HR itu kayak gitu gitu. Kenapa kita review dari accountability chart itu biar itu tidak burnout. Apalagi mau di bapak mau di pihak manapun nggak jadi burnout gitu. Iya, Kasihan betul. kalau jadi burnout. Atau malah ditunda ke kuartal selanjutnya, itu juga salah satu. Itu yang nanti akan dilihat pada saat meeting nanti. Bisa. Kayak gitu. So, jadi kayak gini ya. Jadi formatnya untuk ini kebetulan karena komputermu masih bermasalah, tapi harusnya meeting agenda next week. Oh ya, ini juga perlu ada dikasih waktu ya. Ini kan berarti include time-nya adalah tadi kapan sih? 13.30 ya. 13.30 Ini waktunya siapa? waktu sana ya, berarti ya. Mana time zone-nya? Kenapa nggak time zone-nya nggak apa-apa waktu bapak aja? Dan Oh di saya mah gitu. pasti iya, karena Ya udah. kayak bapak nulis di situ jam berapa sih? Oke, berarti ini mulai 16.30 ya. Oke, Di saya pasti 16.30. ada jamnya, ada pemberitahuan. Oke, no Gitu. problem. Nah, ini tinggal dikasih reminder ya. Oke, something like Ya. that. Jadi udah ada waktunya. Oh, attendees-nya juga diisi. Nah, ini attendees-nya kamu. Oke. So, ini udah Oh, harus jadi. diisi juga ya. Oke. Ya, jadi biar ya tetap tertib administratif lah ya. Ini kalau udah sering cepet kok. Ada judul, date, sama Ya, siap. reminder, attendees-nya, segi kosong, scorecard review sudah tinggal centang, rock review nanti tinggal ngisi gitu ya. To-do list juga tinggal centang harusnya, issues list juga tinggal centang. Nanti sebelum itu berarti kamu tambahin, kalau ada yang perlu ditambahin, kalau perlu diurutin. To-do list juga ini tinggal centang, habis itu rating sudah dikasih nama. That's it. Gitu. Oke. Oke. So, Oke, Pak. Saya belajar sekarang. Saya dapat baru. Oke. ya udah, terima kasih. Itu basically udah ditutup ya. Silakan ditutup final. Finalnya gimana ya tutupnya, closingnya? Oke, terima kasih atas rapat minggu ini. Semoga dengan evaluasi ini kita bisa jadi lebih baik dan bisa on the track. Sebenarnya salah satu yang saya rasakan sih manfaat dari ini dari meeting itu ada on the track sebenarnya, bukan masalah berkembang atau enggaknya, tapi on the track. Kita jadi on the track, tidak melebar ataupun berkurang, tapi on the track. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.